Alhamdulillahilladzi fadlana bil ilmi wal amali fi jami'il wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiyil hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terangsanipun Bapak Ibu ini sepuh haji sepuh wonten ing wekdal niki. Terangsanipun Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Ampun dumateng Ustaz Tuli Swartmoko. Alhamdulillah wonten ing kesempatan wonten menika kula sami saged mampal manunggal wonten ing Masjid At-Taqwa niki kanthi acara buka puasa bersama. Pengawasan lan mangke dilajengaken buka puasa ugi mangke salat maghrib berjamaah. Mugi-mugi dadosaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala tampi dening Allah tetes amal ingkang sae. Amin. Amin. Salat dan salam kita tetap untuk dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng pun, dumateng sahabatipun dan dumateng kalau sami mugi-mugi kantor syafaat wonten ing akhirat menjang. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-27 ya, sih 27. Jadi tinggal 2 atau 3 hari lagi kita melaksanakan Idul Fitri ya. Sudah beralih bulan menjadi bulan Syawal. Selama 27 hari ini kita sudah melaksanakan insya Allah puasa, melaksanakan sunah-sunahnya selama puasa, melaksanakan ketentuannya, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita beramal itu memang tidak semua amal mempunyai nilai yang sama. Jadi amal itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Dalam keimanan saja itu ada 70 cabang lebih ya. A'la la ilaha illallah, paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Wa tanaha, dan paling rendah itu adalah imatul ala al-qori, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu adalah sebuah cabang dari iman. Di situ akan kita rasakan bahwa memang sebuah amal ibadah itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Jadi ada yang memang istimewa, ada yang eksklusif, juga di bawah juga ada seperti itu. Syekh Yusuf Qaradawi itu menulis sebuah kitab fikih aulawiyah, jadi fikih prioritas. Bagaimana kita itu bisa mengamalkan ibadah kita itu sesuai dengan prioritas yang memang sesuai dengan kajian fikih. Ketika Rasulullah masih hidup itu ada sahabat yang bersedekah nih. Kita umpamakan kita saja nih. Ada yang bersedekah 1 juta, padahal dia hanya mempunyai uang 2 juta. Kemudian ada lagi yang bersedekah 100 juta, padahal dia mempunyai uang 2 miliar umpamanya. Dari sisi keutamaan, mana yang lebih utama? Tentunya yang lebih utama adalah 1 juta, karena 1 juta ini dari 2 juta. Berarti orang ini bersedekah 50% dari yang dia miliki. Berarti dia mempunyai keutamaan. Sehingga Rasulullah bersabda, afdalu dirhamun mi'ata alfi dirham. Jadi 1 dirham itu lebih utama dibandingkan 100.000 dirham, karena memang kondisinya berbeda. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita akan sedikit mengulas tentang fikih prioritas. Yang pertama, beliau menyebutkan ketika kita beramal kita perlu memperhatikan tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu sangat penting. Bahkan ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah. Berarti kita itu sejak awal oleh Allah itu diperintahkan untuk belajar. Ilmu itu sangat penting. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapat dunia maka dia pasti membutuhkan ilmu. Betul. Ya. Yang saya pegang ini adalah mic. Yang paling simpel adalah
on off saja. Kalau kita tidak tahu itu tidak bisa menghidupkan mic, itu kan paling mudah. On off saya hidupkan, tetapi kalau dari powernya ampli itu tidak dihidupkan juga tidak hidup. Kemudian ini ada lampu. Seandainya lampu mati, bagaimana cara menservisnya itu juga ilmu. Sekarang pekerjaan-pekerjaan itu kan membutuhkan keterampilan, gitu. Sehingga banyak orang-orang yang terpilih sebagai pegawai itu yang betul-betul terampil. Kadang-kadang punya ilmu pengetahuan belum tentu terampil, tapi sekali ada keterampilan. Kemudian waman aradal akhirah fa'alai bil ilmi, dan barang siapa yang ingin dunia maka dia juga sangat memerlukan ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan akhirat maka dia juga harus memiliki ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang dengan adanya medsos yang luar biasa itu, kadang-kadang kita itu tidak punya ilmu tetapi bisa kelihatan lebih pintar daripada yang profesional. Bapak Ibu punya grup WA, mendapat kiriman tentang kesehatan, kemudian Bapak Ibu share, itu kan seakan-akan Bapak Ibu kan lebih pintar daripada dokter, betul nggak? Dan itu sering, dan sekarang itu hoax yang paling tinggi itu adalah hoax tentang kesehatan. Jadi kadang-kadang kita zaman dulu, apalagi zaman COVID itu, obat COVID seperti ini, kita itu sebenarnya nggak tahu obat COVID seperti apa, tapi karena kita itu ada di grup WA, kemudian kita baca kok sepertinya kok bagus, kemudian kita share. Padahal kita sebenarnya tidak tahu itu benar atau salah. Kemudian masalah politik. Dulu tahun pemilu itu kayak dulu itu, saya lupa itu pemilu tahun 2019 mungkin ya. Pemilu itu luar biasa, itu pemilu itu ada gap antara calon satu dengan yang lainnya luar biasa, itu hoaxnya betul-betul luar biasa. Yang kadang-kala itu kita menjadi simpatisan, kemudian membagi sesuatu yang kita belum tentu tahu kebenarannya. Kemudian masalah ilmu tentang agama juga seperti itu sama. Jadi kadang-kala kita mendapat share tentang ilmu, kemudian kita share ke orang lain padahal kita belum tahu ini benar atau salah. Sering kita menerima WA tentang suatu keutamaan, kemudian ada kalimatnya, barang siapa yang menyebarkan kepada 10 nomor yang berbeda maka akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, seperti itu. Karena kita pasti tidak punya uang mungkin, kemudian kita share seperti itu ke 10 nomor yang berbeda. Bagi yang tidak mau bagian maka akan mendapat celaka. Sering seperti itu kalau dulu. Kalau sekarang saya tidak tahu. Ya, itu termasuk bagian dari ilmu. Kita lihat dalam sejarah ya. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, itu luar biasa. Beliau itu adalah sahabat Nabi yang apabila dirakin itu adalah nomor 3. Seutama-utama sahabat Nabi itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Beliau itu adalah sahabat Nabi yang utama nomor 3. Tetapi beliau meninggal karena apa? Beliau meninggal karena dibunuh. Siapa yang membunuh? Umat Islam. Umat Islam membunuh Sayyidina Utsman yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib, sahabat Khalifatul Rasyidin yang keempat, sama ketika sholat subuh ditusuk oleh seorang yang juga beragama Islam, Ibnu Muljam. Bahkan beliau itu luar biasa ibadahnya. Beliau itu hafal 30 juz Al-Quran, luar biasa hafid. Tetapi karena ilmu, jadi pemahaman itu penting sebenarnya. Sehingga kadang-kala kita menganggap orang yang berilmu itu ternyata juga mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Jadi ada yang keras. Yang membunuh Sayyidina Ali itu kan kaum Khawarij. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam ya, Khawarij itu adalah kaum yang sangat ekstrim. Kalau sekarang kita lihat ada nggak kaum seperti ISIS ya? Seperti ISIS itu kan ada itu. Di ISIS itu ya banyak lah orang-orang yang pintar dalam satu sisi itu banyak. Tetapi mereka itu bisa membunuh sesama Muslim itu bisa. Karena mereka apa? Ekstrim.
Jadi pandangan mereka itu siapa yang tidak dalam satu kelompok dengan saya maka dia adalah kafir. Mereka bamal lam bima anzalallahu pun kafirun. Jadi enggak berhukum dengan hukum Allah itu ya kafir. Yang berhukum dengan hukum Allah adalah kami, kelompok kami. Sedangkan kelompok yang lain itu tidak. Nah, seperti itu. Sehingga ini perlu dari catatan kita bersama untuk pintar-pintar mencari sumber ilmu. Jadi sumber ilmu itu sangat penting. Kita sering melihat bagaimana Imam Samudra, kemudian Mukhlas, itu kan mantan-mantan narapidana. Itu sering diwawancara di TV itu. Dia menyebutkan, saya itu cukup 2 jam untuk mencuci otak. Cukup 2 jam untuk mencuci otak yang awalnya itu tidak mau menjadi mau melakukan bom bunuh diri. Luar biasa, itu ada teknik-tekniknya. Sehingga mereka itu menganggap bahwa sesuatu yang sebenarnya salah itu adalah sebuah ibadah. Bahkan bom bunuh diri itu ada yang sampai di masjid, betul betul? Ada, masjid itu malah dibom. Orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat malah kena. Itu kan dalam satu sisi kan aneh, tapi dalam sisi mereka itu benar. Bahkan mereka itu menganggap bahwa mereka itu sebagai seorang pengantin. Jadi pengantin itu kan orang yang mati syahid dijemput oleh bidadari. Jadi pengantin dengan bidadari yang seperti itu. Itulah perlu ilmu sehingga nanti kita akan dapat menselaraskan gitu. Jadi ilmu yang kita peroleh betul-betul kita peroleh dari orang yang betul-betul mumpuni dan moderat ya. Kita ada bermacam-macam organisasi di Indonesia yang moderat, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, itu sama-sama moderatnya, sama-sama gitu. Monggo. Jadi insya Allah aman lah kalau ikut. Di antara dua itu masih ada beberapa lagi, tapi ada yang ekstrim juga ada, sampai sekarang masih ada itu. Pentingnya ilmu. Kemudian yang kedua prioritasnya adalah tentang kualitas amal. Jadi Bapak Ibu, Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar di dunia. Jadi Arab Saudi aja dengan Indonesia itu kalah jauh jumlah penduduk Muslimnya, karena memang jumlahnya luar biasa. Bahkan saat ini itu Indonesia itu kuota haji itu 221.000 sekian. Kuota jamaah haji Indonesia itu luar biasa banyaknya. Sehingga ketika kita naik haji itu nggak usah khawatir Bapak Ibu itu bingung di sana. Di mana-mana itu ketemu dengan orang Indonesia. Di mana-mana, di Masjid Nabawi nggak usah khawatir, bingung nggak usah khawatir. Di Masjidil Haram nggak usah khawatir. Nanti di Arafah, Musdalifah, Mina ketika menempat sumroh itu nggak usah khawatir. Dimanapun ada orang Indonesia. Jadi tidak bisa bahasa Arab pun nggak masalah. Di sana tuh orang-orang Arab itu pintar mencari peluang. Jadi kalau mereka berjualan juga dengan bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang bisa bahasa Jawa. Gitu. Dan orang Indonesia tuh biasanya karena ada uang saku. Ada uang saku, kalau dulu 1.500 real, sekitar 6 juta. Kalau sekarang karena kemarin dipotong gitu. Jadi ibadah haji itu kan kalau tahun yang lalu 2022 itu biayanya 98 juta, BPIH 98 juta. Kalau sekarang itu tinggal 90 juta, jadi malah turun. Tapi jamaah haji membayarkan lebih. Karena apa? Nilai manfaatnya dibayarkan lebih sedikit sekarang. Dan insya Allah tahun depan membayar jamaah haji itu bibihnya lebih mahal daripada sekarang. Kalau sekarang itu kan hampir 50 juta. Kalau tahun depan insya Allah lebih 50 juta. Jadi Bapak Ibu monggo yang naik haji tahun kedepannya nanti siap-siap untuk dananya. Karena memang idealnya dari nilai manfaat itu adalah 30% idealnya. Tetapi kemarin karena mendadak kemudian banyak jamaah haji yang kemudian keberatan, sehingga kemarin sampai di DPR itu saling beradu argumentasi sehingga turun menjadi di bawah 50% untuk bibihnya, biaya perjalanan ibadah haji bibihnya itu segitu. Luar biasa banyaknya. Tetapi Bapak Ibu, dengan jumlah yang sebegitu besarnya, apakah kualitas masyarakat Indonesia itu betul-betul umat Islamnya tinggi dibandingkan negara yang lain? Apabila kita melihat kenyataannya, ini kenyataan gitu. Di antara berapa juta
200-an juta ya, berarti 220 juta rakyat Indonesia. Berapa yang melaksanakan sholat 5 waktu? Bisa dicek ya Bapak Ibu ya? Bisa dicek. Bapak Ustadz Dwi ini kan punya santri-santri, tapi santrinya masih SD. Biasanya lebih mudah tuh Ustadz Dwi itu. Santri SD itu lebih mudah disuruh sholat, itu lebih mudah. Nanti kalau sudah sampai ke SMP, SMA itu luar biasa, lebih sulit. Saya itu dulu pernah di SD itu mudah sekali ngajak anak sholat itu. Anak SD itu suruh sholat, saya belum sholat subuh. Saya Pak, ada 5 orang sekarang sholat subuh. Walaupun jam 7 pagi itu mereka cepat, langsung lari ke musola sekolah, wudhu, sholat 5 menit selesai. Tapi ketika di SMP itu luar biasa. Siapa yang belum sholat subuh itu mama disuruh sholat 1 jam kan kembali ke kelas itu. Lebih berat ketika SMP daripada SD. Dan Bapak Ibu itu bisa cek gitu, bisa cek di putra putri Bapak Ibu, bisa cek di teman putra putri Bapak Ibu, bisa dicek di tetangga Bapak Ibu. Yang tidak sholat berapa persen, yang tidak puasa Ramadan itu berapa persen? Banyak Bapak Ibu, banyak. Dan itu kenyataan, ya, kenyataan. Kadang-kadang orang tua ada yang tahu, kadang-kadang tidak tahu sama. Tapi itu kenyataan. Dan saya mengalami sendiri gitu. Karena memang banyak bergaul dengan siswa-siswa baik di SD, SMP maupun SMA. Kualitas sangat dipentingkan. Jadi al-mu'min qawi khairu awilullah dan mu'min dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu dicintai, habbu ilallah, dicintai, khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi Bapak Ibu, ketika umat Islam dulu di masa Nabi masih berdakwah dengan luar biasa gitu. Jadi kafir-kafir Quraisy itu kan luar biasa. Kafir-kafir Quraisy luar biasa. Dan ketika kafir Quraisy yang itu kafir itu menjadi pemuka di bangsa Quraisy, ketika mereka masuk Islam pun mereka juga menjadi berkualitas. Contohnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan luar biasa, memusuhi umat Islam dengan luar biasa. Bahkan beliau itu pernah ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berada di Darul Arqam, di rumah sahabat Arqam, Umar itu ingin membunuh Nabi Muhammad, tetapi dicegah oleh sahabat. Kenapa kamu membunuh Nabi Muhammad? Adikmu saja Fatimah itu masuk Islam kok. Kenapa kamu tidak membunuh adikmu saja? Nah, kemudian Umar bin Khattab itu bertamu ke rumah adiknya dan mendengar adiknya membaca surat Toha seperti itu. Yang akhirnya singkat cerita Umar itu kemudian luluh hatinya, yang awalnya keras menjadi luluh hatinya, yang kemudian akhirnya memeluk agama Islam. Dan ketika menjadi Muslim ya luar biasa, ketika menjadi kafir luar biasa, menjadi Muslim juga luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab itu termasuk sahabat Nabi, satu-satunya sahabat yang berani sholat dengan terang-terangan di dekat Ka'bah. Di Masjidil Haram itu beliau berani dengan terang-terangan. Kalau sahabat yang lain nggak ada yang berani terang-terangan. Bahkan Nabi Muhammad saja itu sholat di dekat Ka'bah itu dilempar batu oleh kaum kafir Quraisy, dilempar batu sampai berdarah. Bahkan kemudian beliau itu dilindungi oleh paman beliau yang masih seumuran, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang awalnya Hamzah itu sebenarnya belum masuk agama Islam, tetapi karena menolong sepupu beliau, menolong Nabi Muhammad, beliau kemudian malah berikrar sebagai seorang Muslim. Jadi karena apa? Karena gak tega dengan sepupunya itu disiksa, dihina seperti itu. Umar bin Khattab itu satu-satunya sahabat yang berani dengan terang-terangan, karena memang beliau itu seorang jagoan. Seandainya diajak berlatih menang, diajak bertarung, insya Allah menang. Beliau itu badannya kekar dan beliau itu mempunyai kabilah yang kuat. Jadi kalau di Arab itu kan punya adat kalau dia itu dari kalangan yang terhormat, maka orang-orang yang lain itu akan segan untuk memusuhi. Sehingga Nabi Muhammad itu ketika masih mempunyai istri beliau Khadijah masih hidup, kemudian paman beliau Abu Thalib itu masih hidup, itu aman. Nabi Muhammad itu aman. Kenapa? Ada paman beliau melindungi. Walaupun Abu Thalib itu tidak kaya, tapi beliau itu termasuk terkemuka, pemuka di Bani Quraisy itu, sehingga nggak berani orang-orang Quraisy itu
mau menyiksa Nabi Muhammad, melarang itu nggak baik dengan tangan ada Abu Thalib di sini. Oke, disitulah pentingnya kualitas. Sholat contohnya, apakah sholat kita sudah berkualitas? Apakah sholat kita sudah berjamaah di masjid? Sholat taraweh sudah ada kemajuan belum? Sudah kemajuan lagi ya. Yang minggu lalu 3,5 soft, sekarang berapa soft? Sudah ada kemajuan. Ini kan termasuk kualitas sholat. Jadi sholat sebagus-bagus sholat kita itu sebagus-bagus sholat kita itu lebih bagus sholat dengan berjamaah. Sebagus-bagus sholat kita itu lebih bagus dengan sholat berjamaah. Karena semakin banyak jamaah itu semakin mengalir pahala itu semakin besar. Dan sholat jamaah itu luar biasa. Abdullah bin Umi Maktum saja tunanetra minta dispensasi mau sholat sendiri di rumah itu nggak diizinkan Nabi Muhammad, nggak diizinkan. Kenapa? Beliau masih mendengar suara adzan, masih mendengar. Gampangannya kan saya rumah adzan orang tesih, ayo berarti jamaah masjid. Walaupun zaman dulu nggak ada mic, kalau sekarang kan ada mic, ada horn sampai jauh. Dulu kan biasanya adzannya di tempat yang lebih tinggi lah, supaya agak jauh suaranya. Kemudian ada menara itu sebenarnya juga adopsi dari budaya lain, budaya Persia sebenarnya. Zaman Nabi itu kalau belum ada menara zaman sahabat-sahabat lah itu ada menara supaya ada di tempat yang tinggi supaya dengar sampai jauh. Kualitasnya seperti apa sholatnya. Kemudian ketika sholat jamaah, apakah kita masih sering terlambat ataukah sudah berada di awal sholatnya, di awal soft awal? Karena Rasulullah itu mendoakan bersolawat untuk orang yang sholat itu 3 kali. Jamaah itu yang sholat di soft yang pertama itu 3 kali, yang di soft kedua baru sekali. Selebihnya pahalanya nanti berurutan dari soft pertama, kedua sampai yang terakhir. Tetapi soft awal itu mempunyai keutamaan, sehingga monggo Bapak Ibu kita berbagi kualitas sholat kita. Dari yang mudah saja, kan mudah itu. Sholat berjamaah di masjid itu kan mudah kalau sekali 2 kali. Kalau istiqomah ya berat. Kalau sholat tarawih insya Allah lebih mudah lah. Tapi kalau udah sholat di luar bulan Ramadan, sholat isya, kemudian sholat subuh, itu ya perjuangan. Sehingga Nabi Muhammad itu pernah menyatakan bahwa yang membedakan sholat muslim dengan fasik itu ya harus dilihat aja sholat isya dan subuhnya. Apakah sholat tarawih, apakah sholatnya di masjid atau tidak. Dan Rasulullah itu biasa mengabsen nih. Jadi Rasulullah itu kan bisa tahu yang di belakang itu yang sholat siapa. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Dan beliau itu setelah sholat juga wiridanya itu kan juga melihat sahabat. Beliau itu kadang-kadang menghadap sering ya menghadap ke arah jamaah, kemudian diabsen sahabat-sahabat itu. Bahkan sahabat yang pulang lebih dulu tanpa wiridan itu diabsen sama Rasulullah itu. Ditanya. Jadi Rasulullah itu komunikatif dengan sahabat itu. Bagaimana kenapa kok pulang lebih dulu, sehingga ada cerita terkenal tentang sahabat Nabi yang itu pulang lebih awal karena tidak punya kainnya itu gantian dengan istrinya di rumah untuk sholat itu, sehingga minta doa kepada Nabi itu untuk doakan kaya. Ya buatkan ada cerita seperti itu. Dan kemudian Rasulullah mendoakan menjadi kaya, dan akhirnya kaya itu belum tentu menjadi barokah. Sehingga ketika kaya, sahabat ini kemudian lupa tentang zakat, dan lain-lain, sehingga singkat cerita akhirnya menjadi miskin kembali. Jadi zaman Rasulullah itu ketika tidak zakat, ternyata harta itu berpengaruh. Jadi semakin miskin. Bahkan zaman Abu Bakar pun dia itu ingin zakat pun Abu Bakar nggak menerima zakatnya. Karena ketika Nabi aja nggak diterima, apalagi zaman Abu Bakar nggak berani menerima zakat. Sehingga itulah sebuah bentuk kualitas. Puasa seperti itu juga. Kita berbagi kualitas puasa kita yang tidak hanya menahan lapar dan haus. Kita berbaik dengan ibadah soleh, amal soleh. Dengan ini kan ada kajian ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan atau ustadz-ustadz yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pemicu bagi kita untuk saling mengingatkan ya. Kalau saya itu kan dengan Bapak Ibu kan bukan apa-apa, dengan satu juga dari sisi ilmu juga luar biasa satu ini. Cuma diberi kesempatan untuk sharing lah, seperti itu, sharing.
Jadi monggo kita berbagi kualitas kita dalam segala hal. Kalau dalam Al-Quran ya Fatwi pakarnya, beliau guru mengaji. Jadi bagaimana cara baca Al-Quran yang baik dan benar itu beliau ahlinya. Kalau saya belum setingkat beliau. Seperti itulah kita berbagi kualitasnya. Bacaannya bagaimana, bacaan hukum non sukunnya seperti apa, kemudian gunanya seperti apa, kemudian bagaimana berhenti, kemudian bagaimana wakaf fasolnya, bagaimana baca lanjutnya seperti itu dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas dalam tingkatan amal ibadah. Ya, Bapak Ibu sudah waktunya gitu. Jadi ternyata jamnya agak rendah ya, beberapa menit. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktunya maghrib, jadi mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan dapat keamar sama. Kita sejenak berdoa, mudah-mudahan semua amal kita terima. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya rabbana alhamdu rabbil alamin jalali wajhika wa 'ala mustaqim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tuqdirna biha jamil hajat wa qul biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na man 'ala al-darajat wa tuqdirna biha as-salawat min jamil khatim wa hayy wa qadarna innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.